Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya hormati Bapak guru pamong dan teman-temanku yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita diangkat menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang saya banggakan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ma'mun. Saya mengajar di UPTD SDN 3 Margasari, Kecamatan Pasawan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menampilkan sebuah video, yaitu video pembelajaran yang bertemakan tanda-tanda balik. Mari kita saksikan oleh kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Sekolah semuanya, Pak. Semuanya hadir, Pak. Alhamdulillah. Saya hadir, Pak. Semuanya sekolah ya. Saya hadir, Pak. Baik ya. Sebelum kepada pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan kepada Ananda Topan. Silakan Ananda Topan untuk memimpin doa. Aku aja ya, Pak ya. Ya, boleh. Ananda Hamdan boleh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Ananda Hamdan udah memimpin doa. Mudah-mudahan. Pak, izin dulu ya, Pak. Boleh nggak, Pak? Saya belum sholat, Pak. Boleh, dulu boleh. Ya. Silakan, boleh. Ya. Belum sholat? Belum, Pak. Oh, Maaf iya. ya. Ya, gak apa-apa. Silakan daripada ditinggalkan sholatnya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Baik, anak-anak, kita lanjut ke materi. Minggu kemarin sudah membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menyambut usia balik. Barangkali ada yang tahu enggak apa itu balik? Coba siapa yang tahu balik? Ada yang tahu enggak? Sudah besar, Pak. Sudah besar. Pinter, Ananda Ira. Terima kasih. Siapa yang lainnya? Ada enggak? Belum tahu, Bapak. Belum tahu. Ya. Baik ya. Jadi definisi daripada balik yaitu istilah dalam hukum fikih yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Apa itu? Balik itu? Sampai. Ya, betul. Nah, sedangkan menurut istilah, yang akal balik adalah tanda seorang anak telah menuju kedewasaan yang mengalami beberapa perubahan fisik dan mental. Jadi usia balik kalau misalkan itu yang tadinya umurnya dari bawah berarti ke umur dari ke atas umur 15 tahun berarti itu menandakan seseorang itu udah sampai. Kita lanjut. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih.
Tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, apa yang pertama? Barangkali ada yang tahu, Ananda Topan? Tanda balik itu apa yang pertama? Mimpi basah. Usianya Ngompol ya, Pak. 9 tahun, Pak. Ngompol ya, Pak. Ngompol. Itu bahasa apa, Bu? Ngompol saya gak tahu, Bu. Bahasa apa? Pipis Oh, lagi bobo. pintar. Ya, pintar. Terima kasih, Ananda Ira. Jadi yang pertama adalah mimpi basah. Nah, biasanya terjadi ketika menginjak usia umur 9 tahun atau lebih. Dari peristiwa ini dialami oleh anak laki-laki, tetapi mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Kalau misalkan laki-laki kalau sudah mimpi basah berarti itu tandanya udah balik atau mimpi apa gitu ya. Nah, anak yang mimpi basah dalam keadaan hadas besar dan disebut junub agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Apa? Mandi wajib. Mandi wajib, ya Pasti, betul. Pak, setiap hari. Ya. Ananda Samsia apa katanya? Ananda Samsia? Mandi wajib. Mandi wajib, pinter, solehah, ya, pinter ya. Udah cantik, pinter lagi. Jadi itu suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib, ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua apa yang kedua? Tanda balik. Haid ya. Bagi perempuan. Menstruasi bagi anak perempuan. Kalau tadi mah laki-laki ya, kalau tadi yang pertama laki-laki, sekarang yang kedua itu perempuan. Nah, di sini ada kodrat anak perempuan akan mengalami datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa telah balik. Datangnya haid tidak bisa dipastikan. Namun pada umumnya haid pertama sering terjadi ketika menginjak kelas 4, 5, dan 6. Sampai usia kelas berapa, Ananda Aas? Ananda Ai? Untuk perempuan, biasanya kalau untuk perempuan tandanya balik usia kelas berapa? 9 tahun, Pak. 9 tahun atau usia kelas 4, 5 sampai dengan 6 ya. Itu tanda-tanda balik untuk perempuan ya. Nah, yang ketiga apa, Ananda Topan? Yang ketiga, barangkali yang lain ada yang tahu. Ananda Topan apa? Yang ketiga tanda-tanda balik. Yang ketiga, Pak. Ya, apa yang ketiga? Ada yang tahu enggak? Biasa, Pak. Berusia 15 tahun. 15 tahun. Ya, sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan hitungan kalender Hijriyah. Kalender apa? Kalender Hijriyah, Pak. Hijriyah. Bukan hitungan Masehi ya, hitungannya adalah hitungan kalender Hijriyah. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Itu ya, itu tanda-tanda balik yang ketiga. Nah, untuk selanjutnya
Ya, untuk selanjutnya, kalau misalkan kita udah balik, berarti kita harus apa? Kalau udah mimpi basah, kita harus apa? Harus Harus mandi, Pak. harus mandi. Nah, mandinya Mandi. mandi apa, Ananda Topan? Mandi besar, ya. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Berapa kali? 3 kali, 3 Pak. kali. Terus yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, ya. Awas. Lanjut, membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Itu tata cara mandi besar dengan baik dan benar. Jadi kalau kalau Ananda Topan sudah mimpi basah, berarti Ananda Topan harus mandi, ya. Mandi, Pak. Itu wajib ya. Ananda Topan wajib ya, harus mandi. Kalau Siap, misalkan Ananda Topan Pak. udah ya, apa Ananda Topan? Lanjut Iya, ya. Pak. Ya, lanjut. Siap, Pak. Mandi, Pak. Ya, kalau misalkan kita udah mimpi basah, kalau tidak mandi, terus kita melaksanakan sholat. Sholatnya sah atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, ya. Berarti kita harus mandi dulu, ya. Itu disebutnya mandi wajib. Nah, lanjut. Nah, tadi apa? Tata cara mandi besar. Nah, untuk berdoanya, kalau misalkan doa untuk mandi, barangkali ada yang hafal doanya. Siapa Cung yang hafal? Doa mandi besar. Coba Belum hafal, Pak. Coba dipimpin sama Ananda Ai. Tahu, Itu Pak. Belum hafal, Pak. belum Belum hafal. pernah. Baik. Pernah. Kita Belum bersama-sama. hafid. Ya, baik kita bersama-sama ya. Baik kita bersama-sama. Belum balik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirofil hadasil akbari. Ayo ikutin Bapak semua, ikutin. Kembali lagi dari awal. Pelan-pelan, Pak. Ya, sok. Jangan cepet-cepet, Pak. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla. Ayo. Nawaitu gusla Lirofil hadasil akbari. lirofil hadasil akbari Anjamiil badani. Anjamil badani Fardon lillahi ta'ala. fardolillahi ta'ala. Ya, itu doa apa itu? Doa Niat mandi besar. Mandi besar. Ya, ketika kita mau mandi atau mandi besar, jangan lupa berdoa. Seperti tadi yang sudah Bapak bacakan. Barangkali ada yang sudah hafal ya. Siapa yang belum hafal? Hafal semua ya. Insya Allah, Ya, Pak. nanti kita ulang-ulang berarti ya. Nah, selanjutnya tata cara mandi besar, tata cara mandi besar. Pertama, berwudu sempurna. Awas itu ya. Terus menyelai-nyelai rambut dengan air jika rambut tebal atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Lanjut, menuangkan air pada anggota badan. Terus membasuh kaki. Jadi ketika kalian mandi dari atas sampai bawah itu harus dalam keadaan
basah ya. Berapa kali? Sebanyak berapa kali menuangkan airnya? Sebanyak 3 kali ya, 3 kali bisa masuk ke pangkal rambut. Jadi semuanya harus basah. Tuh ke seluruh badan, badan itu harus posisinya semuanya harus basah ya. Kita lanjut ke sebelumnya ya. Nah, di sini ada yang tadi itu adalah tanda mandi wajib. Sekarang lanjut. Larangan orang yang berhadas besar. Barangkali ada yang tahu larangan orang yang berhadas besar. Yang pertama apa? Tidak boleh sholat, Pak. Tidak boleh sholat, betul. Sholat, terus sujud tilawah dan sujud syukur itu tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang berhadas besar. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua tawaf. Yang ketiga apa yang ketiga? Membaca ayat suci Al-Quran. Yang keempat apa yang keempat? Menyentuh Al-Quran. Yang kelima apa yang kelima? Berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Nah, ini yang pertama sholat itu larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama tidak boleh sholat atau sujud tilawah dan sujud syukur. Yang kedua tawaf. Terus membaca suci Al-Quran, menyentuh Al-Quran, berdiam di masjid itu tidak boleh bagi orang yang berhadas besar. Lanjut. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Mari kita simak ya bersama-sama ya video tersebut ya. Awas, jangan sampai ada yang bercanda. Ananda Samsia, simak videonya ya. Baik, Pak. Kita tampilkan videonya. Neko Mimi. Itu lagi apa Bapak? Begitu Bang ya, Bu. Ketika seorang muslim dalam keadaan berhadas besar, misalnya berhentinya darah haid, berhentinya darah nifas, junub atau keluar sperma, bertemunya 2 kemaluan, orang kafir yang masuk Islam, dan mayat perempuan serta laki-laki, maka wajib baginya untuk bersuci dengan cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Rasulullah pernah ditanya tentang tata cara mandi wajib. Neko Mimi. Gak ada suaranya, Pak. Ketika seorang muslim dalam keadaan berhadas besar, misalnya berhentinya darah haid, berhentinya darah nifas, junub atau keluar sperma, bertemunya 2 kemaluan, orang kafir yang masuk Islam, dan mayat perempuan serta laki-laki, maka wajib baginya untuk bersuci dengan cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Rasulullah pernah ditanya tentang tata cara mandi wajib. Beliau berkata, cukuplah dengan menyiram air 3 kali dan meratakannya ke seluruh tubuhmu, maka engkau telah suci. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, jika Nabi Muhammad SAW melakukan mandi wajib karena junub, maka beliau memulainya dengan membasuh kedua tangan, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari ke dalam air, kemudian jari itu menyela-nyela pangkal rambut, kemudian beliau menciduk air dengan tangannya dan menyiramkan pada kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau menyiram air ke seluruh tubuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pertama, mengucapkan niat dalam hati. Sengaja aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh kedua tangan. Dimulai dari tangan sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri. 3. Membasuh kemaluan.
4. Menyempurnakan wudhu seperti wudhu untuk melaksanakan sholat. Dimulai dari membaca niat, kemudian membasuh tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh siku, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh telinga, sampai kepada membasuh kedua kaki. 5. Menyiram air ke kepala sampai menyentuh pangkal rambut. Pastikan menyiram air dari sebelah kanan sampai ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Selesai. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, itu video tersebut. Coba yang nyimak, apa isi daripada video tersebut? Ananda Samsia, apa? Apa isi daripada video tersebut? Ada yang tahu yang itu yang lainnya teman-teman? Ada yang tahu enggak? Jadi ambil kesimpulannya, pertama itu gunakan dengan air bersih. Yang kedua yang didahulukan adalah tangan kanan ya. Nah itu ya. Kita lanjut. Nah tadi dari awal dan sampai akhir video tadi, video terakhir, kita kalian sudah mengetahui ya daripada tema tersebut. Nah, Bapak ingin memberikan pertanyaan. Nah, sebelumnya silahkan ditulis ya, silahkan ditulis. Ini ada soal 3 ya. Ada soal 3. Silahkan ditulis, lalu diisi ya. Lalu diisi. Udah semua? Sudah, Pak. Udah. Baik ya. Nah, kalau udah diisi kita kumpulkan lagi ya. Terima kasih semuanya ya sudah mengerjakan soal sebanyak 3 soal. Ada pertanyaan sampai di sini Ananda, anak-anak? Nggak ada, Pak. Gak ada. Tidak, Pak. Cukup ya. Udah mengerti semuanya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di hari esok. Sampai pelajaran besok. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.